lahir dan tanggal kematian itu di tengah-tengahnya kan during ya, maksudnya jarak kurun waktu gitu kan, antara dari kita lahir sampai kita sampai kita meninggal tuh ada kurun waktunya. Nah, di antara itu apakah kita semua memiliki hal yang sama juga suatu saat, dan kita juga pasti akan memiliki semua dari kita pasti akan memiliki salib itu, batu nisan itu yang dari ada tanggal lahir dan tanggal kematian dan di tengah-tengahnya itu. Nah, sebenarnya hidup kita itu teringkas hanya di antara garis kelahiran dan garis kematian kita aja. Nah, dalam ayat Kisah Para Rasul ini yang kita baca tadi dikatakan bahwa Daud melakukan apa yang sudah Allah Daud melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah gitu. Dia melakukan kehendak Allah pada masa hidupnya. Yaitu berarti di antara garis tanggal dia lahir dan sampai tanggal kematiannya. Nah, kita tahu bahwa Daud itu bukan manusia yang sempurna. Dia pasti juga melakukan kesalahan. Dia nggak luput dari dosa. Tapi di antara garis itu Daud melakukan kehendak Allah di generasi hidupnya. Dan setelah itu dia tertidur. Apa sih yang menjadi, mungkin kita bakal pikir gini loh, inilah yang akan menjadi legasi kita, yang akan kita tinggalkan bagi keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat kita, dan orang-orang di sekitar kita. Apakah garis tersebut yang akan menciptakan kehidupan kita semua? Jadi di antara garis lahir dan garis kematian kita. Di tahun 1647 ada tulisan di buku yang ditulis oleh Westminster yang ada di dalam kutipan buku itu ada question sama answer. Nah, di sini dibilang bahwa questionnya, apa tujuan umat manusia? Tujuan umat manusia untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia untuk selama-lamanya. Tidak ada glorify dan enjoy Him gitu kan. Aku mau kasih tahu sama teman-teman bahwa ada dua fondasi yang perlu kita ketahui. Fondasi yang pertama, ini dibilang bahwa segala aspek kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Segalanya, semuanya, tidak terkecuali. Nah, ada yang bisa baca dalam Roma 8 ayat 28 ini, teman-teman? Roma 8 ayat 28, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal, sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia, dan dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Ya. Pesannya boleh minta bahasa Inggrisnya juga ya, Kak? We are His lover, who have been called to be fulfilled His design purpose. Ya. Di sini ada kata His purpose atau tujuan Tuhan. Nah, di fondasi yang kedua itu next-nya adalah kita dipanggil sesuai rencana Tuhan. Kita dipanggil sesuai rencana Tuhan. Bukan tujuan aku, namun tujuan Tuhan dalam hidupku. Pasti muncul dalam pertanyaan kita pada Tuhan, terus apa tujuanmu itu, gitu kan? Di dalam hidupku. Pasti kita mungkin bertanya-tanya seperti itu. Namun dari dua fondasi ini artinya bahwa tujuan kehidupan kita nggak bisa terpisahkan dari panggilan Tuhan atas hidup kita. Karena untuk mengenal tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita harus terlebih dahulu menerima panggilan Tuhan. Pasti banyak di antara kita atau orang-orang di luar sana yang mereka tuh pasti akan merasa kebingungan, dibilang bahwa apa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Karena mereka mengabaikan untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi ketika kita mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita pasti akan kebingungan. Terus apa yang akan kita lakukan dalam hidup kita gitu kan? Aku nggak bicara tentang, oh saya kan udah jadi orang Kristen, saya sering ke gereja gitu kan. Tapi sebenarnya dengan kita beragama dan bergereja, belum tentu kita udah hidup nih dalam panggilan dan tujuan Tuhan. Kita sudah dikondisikan selama ini bahwa panggilan Tuhan itu artinya panggilan Tuhan itu bukan hanya menjadi seorang pendeta atau seorang misionari. Namun ketika kita mau menerima panggilan Tuhan, kita bukan seperti itu untuk
bukan seperti itu makna dan panggilan Tuhan yang sebenarnya. Jadi panggilan Tuhan itu apa sih sesungguhnya? Kita dipanggil Tuhan, kepada Tuhan, dan untuk Tuhan. Panggilan kita bukanlah untuk pergi ke suatu tempat atau untuk melakukan suatu tugas yang besar. Mungkin kita nggak perlu untuk kayak kita harus pergi ke tugas yang besar banget itu menginjil. Mungkin itu terlalu besar karena Tuhan tahu posisi kita masing-masing kan. Yang penting panggilan kita adalah merespon dan mengikut. Panggilan kita adalah untuk menjawab dan mengikuti seseorang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus memanggil kita, mengajak kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Setiap orang pasti bertanya nih dalam diri mereka, kira-kira aku kan udah jadi guru nih gitu kan. Apakah benar panggilan aku untuk menjadi seorang guru gitu kan? Aku suka bertanya tuh di awal ketika aku merasa jenuh sebagai guru, kayak ngerasa banyak-banyaknya beban yang kita hadapin. Terus aku suka mikir gitu, Tuhan, benar gak sih panggilan aku tuh jadi seorang guru gitu kan? Benar gak sih? Terus gue harus mesti ngadapin anak-anak yang seperti ini gitu kan, orang tua yang seperti ini, gue gak punya basic kata apa, tapi gue ngerasa benar gak sih panggilan aku jadi seorang guru. Dan ketika ada orang jadi misionaris, benar gak sih panggilan aku untuk menjadi seorang misionaris, bekerja seperti ini? Benar gak sih ketika orang menjadi bisnismen, mereka berpikir benar gak sih panggilan aku untuk jadi seorang bisnismen? Benar gak sih panggilan aku untuk menjadi seorang karyawan swasta dan jadi seorang politisi dan lain-lain gitu kan? Karena kalau kita berpikir bahwa panggilan hidup kita itu hanya bertumpu pada apa yang kita kerjakan saja. Contohnya kita seorang worship leader, kita nggak bisa nyanyi lagi nih, artinya kita nggak jadi pemimpin pujian lagi dan panggilan hidup kita udah nggak ada gitu. Jadi sebenarnya itu pemikiran yang salah gitu kan, bukan pemikiran yang seperti itu. Nah kalau gitu Yesus manggil kita untuk apa dong gitu kan? Jawabannya adalah untuk apapun yang Yesus inginkan dari diri kita, gitu kan. Ada sebuah penelitian di Australia bekerja sama dengan Deakin University. Mereka sebut penelitian ini dengan Golden Triangle of Happiness. Studi ini menemukan tiga indikator. Dibilang bahwa Golden Triangle of Happiness ini yang pertama adalah hubungan atau relationship, kedua makna dan tujuan hidup, ketiga rasa aman dan security. Nah, ketika aku baca ya dan tahu tentang ini, aku berpikir lagi bahwa sebenarnya ini tuh udah dari firman Tuhan gitu kan. Hubungan, makna dan tujuan hidup kita, rasa aman, security, bukankah hal-hal ini yang Tuhan udah tawarin pada kita semua gitu kan? Pasti iya kan ya teman-teman gitu kan. Hubungan kita, makna tujuan hidup, rasa aman, itu semua Yesus sudah tawarin sama kita. Jadi nggak perlu orang dunia yang kasih tahu bahwa ada Golden Triangle of Happiness dan mereka harus membaca penelitian dari orang lain. Tapi sebenarnya di dalam Yesus itu udah tawarin bagi kita loh. Aku meminta teman-teman baca dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Mungkin teman-teman ada yang bisa bacain. Willy baca, Will. Allah itu setia, dialah yang memanggil kamu untuk mendapat bagian dalam hidup bersama dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Di sini dibilang bahwa Allah itu setia. Aku lihat di sini, Allah itu setia. Ini rasa aman kita, gitu kan. Ini rasa aman yang kita dapatin dari Yesus, bahwa Allah itu setia. Terus ada kata-kata, dialah yang telah memanggil kamu. Ini adalah sebenarnya makna dan tujuan hidup kita. Allah memanggil kita gitu kan. Dan ada kata-kata hidup bersama anaknya. Sebenarnya ini adalah relationship-nya gitu kan. Jadi happiness of God ini sebenarnya ditemukan hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup bersama dengan Yesus Kristus. Jadi ketika orang-orang bertanya apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya, apa sih tujuan hidup saya, seharusnya
yang kita tanyakan bukan seperti itu, tapi kita harus bertanya bagaimana saya bisa membawa dampak dengan kemampuan yang saya miliki saat ini dalam kurun waktu, yaitu garis antara kelahiran dan kematian kita. Itu adalah kurun waktu yang kita miliki. Tugas kita sekarang adalah kita mencari apa sih kemampuan dalam hidup kita dan kekuatan dalam hidup kita. Aku percaya setiap kita pasti punya talenta, entah apapun itu yang kita miliki, baik talenta sekecil apapun itu, pasti kita bisa gunakan itu untuk melayani Tuhan. Banyak orang-orang lebih tertarik menemukan kemampuannya dan menggunakan talenta mereka untuk kepentingan pribadi sendiri, gitu kan, dibanding dengan menggunakannya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk hal-hal yang dapat mereka keuntungan bagi mereka sendiri, entah untuk terkenal, entah untuk dapat uang dan lain-lain, gitu kan. Nah, aku mau minta jawaban ya teman-teman nih, kalau misalnya kita mendengar info tentang seminar, wah ada seminar nih, terus ada 2 seminar di waktu dan jam yang bersamaan. Seminar yang pertama judulnya 6 langkah untuk mendapatkan kesuksesan, gitu kan. Terus pembicaranya terkenal, orang hebat, ya gitulah di bidangnya. Terus yang satunya lagi seminarnya berjudul 3 langkah berserah penuh dan berkorban untuk mengikuti Yesus. Kira-kira yang akan banyak peminatnya yang mana ya teman-teman? Udah pasti yang pertama, gitu kan, karena udah langsung heboh, satu kenal, wah 3 langkah kesuksesan, 6 langkah kesuksesan, 10 langkah untuk bisa mendapatkan uang dalam waktu 3 bulan, gitu kan, dibanding dengan yang 3 langkah berserah penuh dan berkorban untuk mengikuti Yesus. Sebenarnya kita harus belajar juga sih bahwa percuma aja sih kita mengenal, melakukan semua talenta kita yang Tuhan berikan pada dalam hidup kita, kalau kita nggak sadari, kalau kita nggak didasari oleh sebuah penyerahan penuh pada Yesus Kristus. Karena kalau tanpa penyerahan pada Yesus, semua talenta kita nggak akan membawa dampak berarti dalam hidup kita, dan semua itu akan sia-sia. Mungkin orang di luar sana kita bisa lihat, dia bisa sukses kok, tapi suksesnya dia seperti apa, gitu kan. Bisa aja dia sukses, tapi kalau kehilangan makna hidup yang sebenarnya bersama dengan Yesus, buat apa, gitu kan. Untuk menjawab panggilan Yesus dan mengikuti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita semua, bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan passion kita, atau apapun yang kita sedang kerjakan, gitu. Nah, bisa baca dalam 2 Timotius 1 ayat 9, ada teman-teman yang mau bacakan. Oke, aku bacain ya. Karena Allah sudah menyelamatkan. Ya. Dari siapa tuh? Nova. Iya. Iya, Febriana. Enggak, Nova yang baca. Oh, Nova. Ya, Nov. Silakan, Nov. Aduh. Nggak Silakan. apa-apa, Febriana boleh. Enggak, tadi kan apa ya? 2 Timotius 1 ayat 9, karena Allah sudah menyelamatkan kita, lalu memanggil kita untuk hidup sebagai umat yang dikuduskannya. Ketika kurun waktu hidup kita berakhir, kita semua pasti pengen mendengar Yesus mengatakan pada diri kita, well done, good job, my faithful servant, atau good job, hambaku yang baik dan setia. Bukan Tuhan tuh nggak akan bilang, good job, hambaku yang penuh talenta dan pelayanan besar yang keliling-keliling dunia, udah bawa semuanya, gitu kan. Bukan, gitu kan. Tapi ketika kita ingin melayani Tuhan dengan apa yang saya punya, apapun yang mampu saya kerjakan, saya mau setia walaupun itu perkara kecil, gitu kan. Dan di Matius 4 ayat 19, aku mau teman baca, minta bacakan Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Ya. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di sini dikatakan bahwa kamu akan kujadikan. Kamu akan
Tuhan jadikan. Karena tujuan kita dan panggilan Allah adalah untuk mengubah kita untuk menjadi seperti Kristus. Apakah kita ingin menemukan kebahagiaan? Apakah kita ingin memiliki golden of happiness, relationship, meaning of life, gitu kan? 3 kebahagiaan itu, hubungan, makna dan tujuan hidup, rasa aman, itu semua kita bisa dapatin di dalam Yesus. Aku mau minta teman baca satu lagi dari Kolose 3 ayat 17 untuk ayat yang terakhir. Anyone, siapa aja mau bisa baca? Ya. Coba ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Thank you, Will. Nah, itu bagaimana kita memuliakan Tuhan. Ketika tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, glorify, kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Ketika tujuan Tuhan sudah menjadi tujuan kita, maka kita akan dapatkan tujuan kita. Bukan kehendak kita sendiri, tapi udah kehendak Tuhan yang jadi. Inilah sering kita pada malam hari ini. Saya bawakan sering ini pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.